Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis varians ANOVA atau eh, bisa disebut salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara beberapa kelompok dibandingkan melakukan uji T berkali-kali dibandingkan melakukan uji T berkali-kali yang sebelumnya kita sempat presentasikan. ANOVA ini lebih jauh efisien karena dapat membandingkan 3 kelompok atau lebih dalam satu kali pengujian sehingga mengurangi risiko kesalahan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Naila Halma Fitri, sebagai moderator, sekaligus pembuka dan penutup presentasi. Selanjutnya ada Muhammad Irsyad Arianto Imran sebagai anggota kedua yang akan membahas One Way ANOVA. Kemudian ada Kak Agustia sebagai anggota ketiga yang akan membahas Two Way ANOVA. Dan yang terakhir ada Kak Raisa Putri Salsabila Eda Pasaka sebagai anggota keempat yang akan membahas Rapid Measures ANOVA. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai One Way ANOVA, Two Way ANOVA, dan Rapid Measure ANOVA beserta praktik analisis menggunakan software Demovi. Secara umum terdapat 3 jenis ANOVA yang akan kita bahas hari ini. Boleh di slide selanjutnya, Irsyad? Baik, berikut penjelasannya. One way ANOVA itu ANOVA satu arah yang dimana adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas satu faktor. Menurut Sadiki 2023. Kemudian ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah yang dimana uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas dua faktor terhadap satu variabel terikat, baik pengaruh masing-masing faktor maupun interaksi antara kedua faktor tersebut menurut Sadiki 2023. Kemudian ada yang terakhir repeat measure ANOVA atau ANOVA pengukur berulang atau rancangan ulang. Nah, adalah itu uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada 3 kondisi atau lebih dengan melibatkan subjek yang sama yang diukur berulang kali pada setiap waktu atau kondisi. Metode ini mempertimbangkan bahwa hasil pengukuran dari subjek yang sama saling berkaitan sehingga dapat memberikan analisis yang lebih akurat terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu maupun akibat suatu perlakuan menurut Moyer et al. 2022. Baik, setelah gambaran umum tersebut, selanjutnya kita akan membahas masuk ke materi pertama mengenai One Way ANOVA yang akan disampaikan oleh teman kami. Untuk pembahasan pertama mengenai One Way ANOVA, saya persilahkan kepada rekan saya Muhammad Irsyad Arianto Imran. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, pada analisis ini saya menggunakan One Way ANOVA. One Way ANOVA ataupun Analysis of Variance merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok ataupun lebih yang bersifat independen. Metode ini itu digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen melalui perbandingan rata-rata antar kelompok menurut Azahra et al. 2026. Jadi One Way ANOVA banyak itu dimanfaatkan untuk membandingkan efektivitas berbagai metode pembelajaran terhadap hasil belajar sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Variabel independen ataupun variabel X. Ya, variabel X pada Merlintin ini adalah metode belajar yang terdiri dari metode ceramah, diskusi maupun praktikum, sedangkan variabel dependen ataupun variabel Y adalah skor prestasi. Jadi hipotesis yang digunakan itu adalah Hanol menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi antara metode belajar ceramah, diskusi maupun praktikum, sedangkan HA itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi pada metode belajar ceramah, diskusi maupun praktikum. Berdasarkan saya lanjutkan ke bagian Jamovi. Mohon bersabar. Mana Jamovi?
Lanjutkan ke bagian Jamovi untuk pada bagian apa namanya? Bagian untuk hitung datanya. Jadi pada eh, bagian Jamovi kita bisa lihat di sini bahwa sudah ada data yang kita ingin analisis. Kemudian yang pertama itu kita buka dulu di bagian apa? Bagian analyze. Jangan lupa untuk buka di bagian analyze. Terus untuk bagian skor prestasi ini jangan lupa diubah measure type-nya diubah menjadi continuous. Setelah itu kita buka di bagian ANOVA, one way ANOVA. Setelah itu masukkan skor prestasi di bagian dependent variable dan metode belajar di bagian grouping variable. Setelah itu jangan lupa untuk mencetak bagian descriptive table, homogeneity test, normality test, dan juga jangan lupa untuk ada mean difference sama report significance. Terus di bagian 2K, equal variance. Setelah itu kita lanjut kepada bagian perasumsian ataupun perepresentasian daripada eh, data yang kita miliki. Di sini ada beberapa data yang muncul pada software, yaitu ada group descriptive, normality test, homogeneity of variance, post hoc test, dan one way ANOVA. Setelah itu kita lanjut kepada bagian apa namanya? Di bagian PowerPoint karena sudah ada di sini saya membuat daripada hasil dan representasi dari masing-masingnya. Jadi yang pertama kita buka di sini ada bagian apa? Grup deskriptif yang dimana di grup deskriptif ini masing-masing kelompok terdiri daripada 10 responden masing-masing. Jadi kelompok ceramah dia tuh punya rata-rata skor prestasi sebesar 61,4, kelompok diskusi sebesar 70,6, dan kelompok praktikum sebesar 82,2. Secara deskriptif dapat dilihat bahwa metode praktikum memiliki rata-rata skor prestasi tertinggi, diikuti metode diskusi, kemudian metode ceramah. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini kita bisa lihat di bagian normality test memperoleh nilai P sebesar 0,119 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Terus pada bagian kita juga lakukan uji homogenitas. Jadi diperoleh nilai P-nya itu sebesar 0,965 yang juga lebih besar daripada 0,05. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen sehingga asumsi homogenitas pada one way ANOVA itu sudah dipenuhi. Selanjutnya pada bagian uji one way ANOVA, saya next ada bagian one way ANOVA. Hasil analisis menunjukkan nilai F-nya itu sebesar 40,0 dengan nilai P kurang daripada 0,001. Karena nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi yang signifikan antara metode belajar ceramah, diskusi, maupun praktikum. Untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan, dilakukan uji kelompok 2K post hoc. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ceramah berada signifikan dengan metode. Jadi diskusi dengan nilai P sebesar 0,001, metode ceramah juga berbeda signifikan dengan metode praktikum dengan nilai P-nya itu kurang daripada 0,001. Dan metode diskusi berbeda signifikan dengan metode praktikum dengan nilai P kurang daripada 0,001. Jadi berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap skor prestasi. Dari ketiga metode yang dibandingkan, metode praktikum menghasilkan rata-rata skor prestasi yang paling tinggi, diikuti metode diskusi, sedangkan metode ceramah memiliki rata-rata skor prestasi yang paling rendah. Mungkin itu saja dari saya mengenai One Way ANOVA. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Mumir Irsyad Arianto Imran atas penjelasan yang telah disampaikan mengenai One Way ANOVA. Untuk pembahasan selanjutnya, yang kedua, yaitu Two Way ANOVA, saya persilahkan kepada rekan saya, Kak Agustia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya kita beralih ke analisis two-way ANOVA. Nah, menurut Pratama 2024, ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA ini merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta untuk menganalisis interaksi antara kedua variabel independen tersebut. Nah, menurut Karyanti
Haryanti Kartikawati dan Yati 2025 ini menyatakan bahwa sebelum melakukan analisis dengan ANOVA, terlebih dahulu perlu untuk dilakukan pengujian normalitas dan pengujian homogenitas untuk memastikan bahwa asumsi yang diperlukan tersebut terpenuhi. Next. Nah, dalam uji Turing ANOVA, adapun variabelnya itu variabel independen, variabel X itu ada dua, yakni metode belajar dan juga jenis kelamin. Untuk variabel Y-nya itu adalah skor prestasi. Karena Turing ANOVA ini menguji pengaruh dua variabel independen sekaligus, termasuk efek interaksi antara kedua faktor, maka dibuat tiga hipotesis yang terlihat di layar. Yang pertama ada hipotesis pengaruh metode belajar terhadap skor prestasi. H01 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi berdasarkan metode belajar, dan HA1 terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi berdasarkan metode belajar. Hipotesis yang kedua itu terkait dengan pengaruh jenis kelamin terhadap skor prestasi. H02 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi berdasarkan jenis kelamin, dan HA2 terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk hipotesis yang ketiga ini yakni pengaruh interaksi metode belajar dan jenis kelamin terhadap skor prestasi. Untuk H03 itu tidak terdapat interaksi antara metode belajar dan jenis kelamin terhadap skor prestasi, sedangkan untuk HA3-nya terdapat interaksi antara metode belajar dan jenis kelamin terhadap skor prestasi. Selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk analisis two-way ANOVA di Jamovi. Bisa di-stop. Baik, seperti terlihat di layar, itu aplikasi softwarenya. Yang pertama adalah menyiapkan datanya. Nah, untuk datanya di sini variabel X, metode belajar dan jenis kelamin itu data nominal, dan untuk skor prestasi itu data interval. Nah, selanjutnya untuk analisis, kita pilih analisis, kemudian ANOVA. Di plan ini kita pilih ANOVA. Nah, selanjutnya untuk variabel skor prestasi kita pindahkan ke kolom dependent variable, sedangkan untuk metode belajar dan jenis kelamin ke kolom fixed factor. Nah, sebelumnya kita lakukan uji asumsi terlebih dahulu dengan centang di assumption checks, yakni homogeneity test, normality test, dan Kikip plot. Nah, di sini sudah terlihat untuk homogeneity test-nya itu nilai P yang diperoleh itu 0,953 yang lebih besar daripada 0 signifikansi 0,05 yang artinya data bersifat homogen. Sedangkan untuk normality test menggunakan Shapiro-Wilk ini juga diperoleh nilai P itu sebesar 0,806 yang juga lebih besar daripada 0,05 yang artinya data bersifat normal. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk tabel ANOVA. Sebelumnya kita bisa centang pada model fit overall model test untuk melihat nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai overall modelnya itu di sini nilai P-nya itu 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya model fit. Nah, selanjutnya untuk variabel metode belajar itu juga memperoleh 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak. H01 ditolak, artinya ada perbedaan secara signifikan skor prestasi berdasarkan metode belajar. Untuk variabel jenis kelamin, itu nilai P-nya juga sama, lebih kecil dari 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Maka H02 itu juga ditolak, artinya ada perbedaan secara signifikan skor prestasi siswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk di sini
metode belajar dan jenis kelamin, interaksinya di sini nilai P-nya itu kita lihat 0,175 itu lebih besar dari 0,05 yang artinya H03 diterima atau tidak ada interaksi antara metode belajar dengan jenis kelamin dalam skor prestasi siswa. Nah, dari hasil two-way ANOVA ini diketahui bahwa metode belajar dan jenis kelamin itu berpengaruh secara signifikan atau ada pengaruh. Eh, maka selanjutnya dilakukan uji lanjut atau post hoc test. Untuk itu kita di sini bisa pilih post hoc test dan untuk variabel metode belajar jenis kelamin kita pindahkan ke kolom di samping. Kemudian pastikan untuk mencantumkan satu di sini oke. Selanjutnya kita tunggu. Dan di sini sudah muncul hasilnya post hoc test untuk variabel metode belajar dan jenis kelamin. Nah, bisa kita kembali ke PPT. Oke, next. Nah, dari hasil post hoc tadi, bisa kita lihat perbandingan metode belajar ceramah dan diskusi itu memiliki nilai p-value sebesar 0,001 juga lebih kecil dari 0,05, maka kita artikan bahwa ada perbedaan secara signifikan metode belajar ceramah dan diskusi. Nah, untuk metode belajar ceramah dan praktikum itu nilai p-value-nya juga sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Jadi diartikan juga ada perbedaan secara signifikan metode belajar ceramah dengan diskusi. Sedangkan untuk metode belajar diskusi dan praktikum itu hasilnya juga sama, p-value-nya 0, lebih kecil daripada 0,001, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan juga ada perbedaan secara signifikan metode belajar ceramah dengan diskusi. Nah, itu untuk variabel metode belajar. Selanjutnya untuk variabel jenis kelamin, pada hasil post hoc-nya itu bisa kita lihat untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu memiliki nilai p-value itu lebih kecil daripada 0,01, artinya lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita artikan ada perbedaan yang juga secara signifikan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Oke, itu saja penjelasan saya terkait dengan analisis two-way ANOVA. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Agustia atas penjelasan yang telah disampaikan mengenai two-way ANOVA. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai repeat measure ANOVA, saya persilakan kepada rekan saya, Kak Reisa. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya repeat measure ANOVA. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya di awal sama moderator. Intinya repeat measure ANOVA itu dia digunakan tujuannya untuk melakukan pengukuran yang berulang pada subjek yang sama dalam beberapa kondisi atau waktu yang berbeda. Jadi, dia itu subjeknya cuma satu, cuma kondisinya yang ada tiga. Nah, kalau kita lihat di sini variabel dan hipotesisnya untuk independen itu yang jadi X-nya itu adalah waktu pengukurannya, di mana waktu pengukuran ini itu dia terdiri atas tiga kondisi. Ada sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Kemudian untuk variabel Y-nya itu ada tingkat stres mahasiswa. Nah, ini yang mau dilihat apakah waktu pengukuran itu bisa mempengaruhi tingkat stres mahasiswa. Nah, kemudian dirumuskanlah hipotesis H0-nya dengan bunyi tidak terdapat perbedaan pada tingkat stres mahasiswa ditinjau dari waktu ujian atau waktu pengukurannya. Kemudian HA-nya itu terdapat perbedaan pada tingkat stres mahasiswa ditinjau dari waktu pengukuran ujiannya. Oke, mungkin bisa stop share dulu. Oke. Oke, baik. Nah, contohnya seperti sebelum-sebelumnya, di sini itu kita pastikan dulu datanya itu semua sudah continuous. Setelah sudah continuous datanya, kita bisa lanjut ke bagian ANOVA. Kita klik ANOVA, kemudian repeat measure ANOVA.
Kemudian di sini bagian level 3 itu kita klik enter. Nah, ini bisa kita ganti namanya ini sebelum, ini saat, ini setelah. Nah, setelah itu kita masukkan satu persatu sebelum ke bagian sebelum, saat ke saat, setelah ke setelah. Nah, Nah, ini kan kita masih di repeat measure. Nah, bedanya itu dia kalau repeat measure dia tidak di pilihannya itu dia tidak ada uji normalitas. Jadi kalau kita ke assumption check itu dia yang ada cuma spreadsheet test. Nah, sebenarnya kalau mau cek normalitas itu kita bisa ke deskriptif, deskriptif nanti kita masukkan semuanya. Setelah itu kita centang Shapiro Wheel di bagian normalitasnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih Shapiro Wheel yang bagian Shapiro Wheel P-nya. Ini untuk lihat signifikansinya apakah dia normal atau tidak. Nah, dari sini kita lihat yang normal itu cuma T2, T1 dan T3 itu tidak normal. Tapi karena di repeat measure itu dia bukan hanya normalitas dilihat, dia juga menekankan pada specificity test di mana untuk melihat apakah variance itu selisih antar pasangan pungkuran itu sama atau tidak. Jadi yang jadi patokannya di sini untuk bisa melanjutkan repeat measure ANOVA itu dilanjut atau tidak itu kita lihat dari specificity testnya. Kemudian kita klik juga Qplot-nya untuk lihat nanti hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini test of specificity-nya, bagian Mohlis itu dia signifikansinya 0,665, yang mana berarti dia itu signifikan. Jadi kita bisa lanjut untuk melakukan repeat measure di ANOVA secara parametrik, tidak perlu melakukan non parametrik. Kalau kita juga lihat di Qplot-nya itu, dia itu terpenuhi untuk specificity-nya karena titik-titiknya itu dia tidak menyebar, masih berada pada garis. Itu untuk assumption check-nya. Nah, setelah memastikan bahwa kita bisa lanjut ke repeat measure-nya, sebelum itu kita klik dulu estimate marginal sebelum kita lanjut ke sini. Oke, setelah sudah di semuanya, kita bisa baca nih hasilnya di sini. Dari hasil pengukuran ini kita bisa lihat untuk waktu pengukuran itu ditemukan DF-nya itu 2, sedangkan residualnya itu DF residual itu 58. Kemudian untuk mean square-nya untuk waktu pengukuran ujiannya itu dia 7884,1, sedangkan untuk F-nya sendiri itu ada 197 dengan signifikansi kurang dari 0,0001. Nah, ini berarti bahwa memang ada perbedaan yang signifikan sehingga HA-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Nah, setelah kita lihat di sini kalau memang ada perbedaan, kita bisa lanjut ke post hoc testnya. Post hoc testnya ini kita pindahkan ke sini, lalu nanti dia otomatis akan terklik bagian 2K. Kita lihat ke bawah. Nah, kita bisa lihat ini post hoc testnya. Nah, kita bisa post hoc testnya sebelum dan perbandingan antara sebelum dan saat ujian itu tingkat stresnya itu dia kurang dari 0,05, yang mana berarti memang ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan sebelum dan setelah ujian itu dia itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum ujian dan setelah ujian. Tapi antara saat ujian dan setelah ujian itu ada perbedaan yang signifikan karena lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian juga kalau kita mau lihat gambarannya ini kan kita lihat mean difference-nya itu dia 26,40, minus 26,40. Sedangkan setelah itu 3,10 dan saat dan setelah itu 29,50. Sehingga kalau kita lihat gambarannya itu dia nanti seperti ini. Jadi sebelum ujian itu tingkat stres mahasiswa itu ada di sini. Tapi pada saat ujian berlangsung kemudian meningkat ke sini.
ini pada saat ujian berlangsung. Tapi setelah ujian selesai, kemudian tingkat stres mahasiswa itu menurun nih. Jadi lebih betul memang paling tinggi itu tingkat stres mahasiswa itu terjadi ketika ujian sedang berlangsung, dan paling rendah itu ketika ujian sudah berlangsung, setelah ujian berlangsung seperti itu. Ini kita bisa lihat di sini perbedaan margin mininya masing-masing. Sebelum itu 48,6, saat itu 75,0 yaitu 75. Setelah itu 45,5. Mungkin itu saja untuk rapid measure ANOVA. Boleh di-share lagi PPT-nya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini tadi kita bisa lihat di sini. Sorry, ini saya ada salah, harusnya salah lihat. Intinya yang normal itu cuma Shapiro-Wilk, tapi kita di sini dasarnya kalau rapid measure itu dia di test of spracity, yang mana berarti asumsi spracity-nya itu diterima sehingga kita bisa lanjut ke rapid measure ANOVA dengan tabel within subject effect, karena kita hanya punya satu subjek. Jadi yang kita mau lihat adalah perbedaan antara setiap kondisi dengan satu subjek saja. Terus dari hasil rapid measure ANOVA itu kita menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres yang signifikan pada mahasiswa berdasarkan waktu pengukuran dengan P lebih kecil dari 0,05 dengan angka kurang dari 0,001, F-nya itu 5,58 itu untuk di bagian di F-nya, degree of free-nya, kemudian 197 untuk bagian F-nya. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa tingkat stres mahasiswa itu dia itu berubah secara signifikan antara sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Sehingga kita bisa lihat bahwa HA-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak karena memang ada perbedaan yang signifikan dari tingkat stres mahasiswa ditinjau dari waktu pengukurannya. Boleh di next? Oke. Nah, karena tadi memang ada perbedaan yang signifikan, makanya dilanjutkanlah ke bagian post hoc comparison-nya dengan nilai P-nya itu menunjukkan bahwa tingkat stres saat ujian itu secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sebelum ujian dan setelah ujian. Dengan sebelum ujian itu dia mean difference-nya itu 26,40 dengan significant value kurang dari 0,001, dan setelah ujian itu mean difference-nya itu 29,50 dengan p-value-nya itu 0,001, kurang dari 0,001. Tapi namun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara tingkat stres antara sebelum ujian dan setelah ujian, dengan mean differences itu 3,10 dengan p-value itu 0,194. Jadi dia lebih besar dari 0,05. Oke, mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Reisa atas penjelasan mengenai rapid measure ANOVA. Sebelum presentasi ini ditutup oleh saya akan meringkas perbedaan dan kesimpulan kapan penggunaan dari ketiga ANOVA tersebut. Nah, ringkasan yang menjadi perbedaan one way ANOVA dan two way ANOVA dan rapid measure ANOVA itu, setelah membahas ketiga jenis ANOVA, dapat saya simpulkan bahwa ketiganya ini sama-sama merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata tetapi memiliki desain penelitian yang tujuan analisis yang berbeda. Nah, di one way ANOVA digunakan ketika penelitian hanya memiliki satu variabel bebas dengan 3 kelompok atau lebih yang saling independen. Nah, fokusnya adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Nah, sebagai contohnya tadi itu membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktikum. Kedua, two way ANOVA merupakan pengembangan dari one way ANOVA. Selain melihat pengaruh dua variabel bebas secara terpisah atau bisa disebut main effect, analisis ini juga dapat menguji interaksi antara kedua variabel tersebut terhadap variabel terikat. Nah, misalnya penelitian ingin mengetahui apakah metode belajar dan jenis kelamin mempengaruhi potensi prestasi belajar, serta apakah efek
aktivitas metode belajar berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, repeat measure ANOVA memiliki karakteristik yang berbeda karena menggunakan subjek yang sama pada beberapa waktu atau kondisi pengukuran. Nah, tujuannya ini bukan membandingkan kelompok yang berbeda, tetapi melihat perubahan yang terjadi pada individu yang sama dari waktu ke waktu setelah mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya yang tadi itu mengukur tingkat stres mahasiswa sebelum ujian, saat ujian, setelah ujian. Nah, kesimpulannya, kapan menggunakan masing-masing ANOVA tersebut? Nah, pemilihan jenis ANOVA ini harus disesuaikan dengan penelitian dan tujuan analisis. Gunakan one way ANOVA kalau misal penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas dan ingin membandingkan 3 kelompok atau lebih yang berbeda atau independen. Nah, kalau two way ANOVA gunakan apabila penelitian memiliki 2 variabel bebas sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh masing-masing variabel sekaligus melihat apakah terdapat interaksi di antara keduanya. Nah, yang terakhir, gunakan repeat measure ANOVA itu ketiga apabila penelitian ini melakukan pengukuran berulang pada subjek yang sama, misalnya sebelum, selama, dan sesudah perlakuan, sehingga dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada individu dari waktu ke waktu. Nah, jadi kunci dalam memilih jenis ANOVA itu bukanlah seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi bagaimana desain penelitian, apakah hanya ada satu faktor, 2 faktor kah, atau pengukuran dilakukan berulang pada saat yang sama dengan memilih jenis ANOVA yang sesuai. Hasil analisis juga mesti akan jadi lebih tepat, valid, dan mampu menjawab hipotesis penelitian secara akurat. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis varians ANOVA. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami perbedaan ketiga jenis ANOVA tersebut. Kapan digunakan juga dalam penelitian. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh saya buru-buru, Ika. Kayak dibilang 10 menit